minggu lalu kita sudah bicara tentang pemrogram berorientasi objek atau perancangan berorientasi objek gitu kan. Berarti sebuah perpustakaan kita rancang menjadi objek-objek gitu kan ya, di mana yang bentuk fisik yang kita lihat ini kita bisa tuangkan ke dalam perancangan objek gitu kan ya. Perancangan objek di sini teman-teman bisa lihat ini adalah use case diagram sistem perpustakaan. Ya kan? Di sini ada apa aja? Ini adalah aktor ya, yang seperti orang ini adalah aktor. Nah, aktor di dalam perpustakaan ini siapa aja? Bisa terlihat? Terlihat, Bisa, Bu. Bu. Oke. Ya, Bu. Anggota. Dia apa Pengunjung. tadi, Rin? Ada pengunjung. Pengunjung. Oke. Terus apa lagi? Admin, Bu. Pustakawan. Pustakawan. Iya. Kemudian apa ada lagi? Ada lagi selain admin, pustakawan. Terus? Anggota admin. Di sini kan ada 4 aktor. Siapa aja yang menjadi aktornya? Admin. Oke, admin. Suaranya kayaknya nggak bunyi ya. Oh maaf Bu, tadi saya ngomong-ngomong ternyata masih unmute. Aktornya ada admin Bu, ada pustakawan, Oke. ada pengunjung, anggota. Benar nggak Bu? Iya, betul. Memang ada 4. Di situ ada pengunjung, ada anggota, admin, dan perpustakaan. Nah, teman-teman pasti udah tahu juga ya, karena ini sudah kita bahas minggu lalu, yaitu tentang aktor dan juga use case. Nah, di sini kita bisa lihat nih, apa aja sih yang mereka lakukan gitu kan. Ini kan kita berbicara di dalam perancangan berorientasi objek. Kalau tadi kita berbicaranya itu kita lihat secara fisik, perpustakaan ini adalah dalam konteks dia perancangan objeknya gitu kan ya. Nah, teman-teman bisa lihat apa aja sih yang dilakukan oleh si pengunjung. Pengunjung itu login ya Bu ya. Mencari buku, Bu. Mencari buku, iya. Melihat histori peminjaman. Ya, oke. Sekarang pengunjung dengan anggota itu sama enggak? Pengunjung dengan Beda, Bu. Oke. Beda, Bu. Nah, coba tadi siapa yang bilang beda? Bedanya di mana sih? Beda Bu. Anggota perlu daftar dulu, Bu, ke perpustakaannya, Bu. Ya, betul. Anggota harus daftar dulu ke perpustakaan gitu. Pengunjung tidak memiliki hak seperti anggota, gitu ya. Nah, di sini bisa terlihat apa sih bedanya pengunjung dengan anggota? Jadi anggota bisa login ke sistem. Pengunjung hanya melihat histori peminjaman dan mencari buku. Iya. Jadi kalau anggota dia bisa meminjam buku, sedangkan pengunjung dia hanya bisa melihat histori buku, terus juga dia bisa melihat referensi saja, tapi dia nggak bisa pinjam gitu kan ya. Nah, kemudian di sini juga ada admin. Apa sih yang admin lakukan? Apa yang admin lakukan di sini? Apa? Admin Manipul- data buku. Manipulasi data buku. Terus, apa lagi? Manipulasi data karyawan. Manipulasi data karyawan. Ya. Nah, kemudian ada di bawahnya itu adalah perpustakaan. Perpustakaan berarti seorang pustakawan berarti pegawai perpustakaan ya. Nah, mereka juga bisa melakukan apa saja di situ. Bisa melakukan Peminjaman. terus ada Pengembalian. Pelaporan grafik. Pendaftaran anggota. Oke, ya. Jadi admin tadi bisa memanipulasi buku gitu ya, terus juga data karyawan. Di manipulasi di sini, admin dapat menginput buku baru. Ya, terus dari yang diinput itu judul buku, jumlah bukunya, pengarang, tahun terbit, dan sebagainya terkait dengan identitas buku. Nah, kemudian karyawan ini dia input pegawai perpustakaan atau pustakawannya, siapa aja namanya, nomor pustakawannya, seperti itu. Itu yang dilakukan oleh admin. Sedangkan pustakawan sendiri, dia melakukan aktivitas
meminjam, kemudian pengembalian, itu kan ya. Lalu dia juga membuat laporan peminjaman dan pengembalian. Kalau teman-teman pernah bilang perpustakaan, jadi kegiatan apa sih di perpustakaan yang dilakukan? Meminjam buku, Bu. Iya, betul. Jadi itu kegiatan kita meminjam buku. Kalau kita meminjam buku, seperti apa? Tahapan apa yang kita lakukan? Biasanya dicek kartu keanggotaannya. Kemudian ada buku yang masih maksudnya belum dikembalikan. Nanti kena denda atau tidak. Jadi histori, riwayat peminjaman bukunya anggota, Bu. Terus dicek juga ketersediaan bukunya yang mau kita pinjam, apakah ada stoknya di perpus atau sudah sedang dipinjam semua oleh rekan-rekan mahasiswa lainnya. Begitu, Bu. Ya, betul sekali Mbak Rina. Kelihatannya Mbak Rina ini rajin ke perpustakaan ya. Iya dong, Bu. Ini perlu dicontoh ya, jangan sama teman-teman. Teman-teman yang lain gimana? Suka ke perpustakaan enggak? Sukanya diem-diem aja. Suka, Bu. Tapi tadi saya dengar ya, kalau Mas nih, ya Bu, kegiatan di perpustakaan ada WiFi Bu. Nah, ini menjadi pertanyaan, kok carinya WiFi gitu kan? Itu Bu, saya mencari referensi jurnal-jurnal itu Bu, yang kampus kan langganan jurnal gitu kan. Jadi kalau masuknya dari wifi kampus bisa langsung login Bu. Kalau di luar tidak bisa Bu. Oh iya, bagus kalau tujuannya itu. Tadi saya bingung aja, kok WiFi yang dicari ya gitu. Oke. Jadi itu untuk mencari referensi gitu ya Mas ya? Iya Bu. Iya, oke. Kita kembali ke use case diagram sistem perpustakaan ini ya. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Aku mau tanya dong, Bu. Silakan. Iya, Bu. Suara saya bisa terdengar, Bu? Bisa. Ya, pertanyaannya tadi kan di sini kan Ibu bahas use case ya, Bu. Sebetulnya saya masih bingung, Bu. Use case itu apa sih, Bu? Oke, mungkin minggu lalu Mbak Rina pasti nggak masuk ini karena minggu lalu saya sudah bahas tentang use case gitu kan ya. Use case ini jadi rangkaian kegiatan ya, di mana kegiatan tadi saya katakan bahwa seperti perpustakaan itu kegiatannya ini ada meminjam buku, terus juga ada mengembalikan. Nah, ini ada berarti use case itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh si aktor. Aktornya mencakup apa saja? Mencakup tadi pengunjung. Dan kegiatan yang dilakukan aktor di dalam perpustakaan itu ada pengunjung, anggota, admin, dan pustakawan. Kemudian kegiatan yang dilakukannya itu apa saja? Ya, kegiatannya itu tadi meminjam, melihat buku, bisa mencari referensi. Nah, itu yang ada di dalam use case-nya itu, gitu ya. Jadi kegiatannya dari aktor-aktor tersebut. Seperti itu ya. Berarti mungkin yang dimaksud use case di sini siapa saja yang menggunakan sistem perpustakaan, kemudian apa saja yang dilakukannya gitu ya, Bu? Ya, seperti itu ya, Mbak Rina ya. Ibu Jadi, paham. paham ya. Apa ada lagi yang mau ditanyakan? Baik. Nah, terus selanjutnya ini saya rasa sudah paham ya untuk use case perpustakaan ini, gitu kan. Jadi ini kita berhubungan dengan sistem perpustakaannya, gitu kan. Kalau tadi bentuk fisik, sekarang kita berbicara di dalam sistem perpustakaan. Nah, ini adalah bentuk use case diagramnya.